warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya sebagai dosen pengajar mata kuliah Psikologi Dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi melalui virtual online. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Liana Sari dari kelas 1951C, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi psikologis antara dai dan mad'u. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, di penjelasan kali ini ada 4 garis besar materi yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu pengertian interaksi sosial? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara dai dan mad'u? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk interaksi dai dan mad'u? Yang keempat, bagaimana interaksi sosial dalam proses dakwah? Satu persatu materi tersebut akan kita bahas ya. Garis besar yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Menurut Hamas, interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Dapat diartikan juga, interaksi sosial adalah sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi dai dan mad'u. Yang pertama ada faktor imitasi. Yang dimaksud dengan proses imitasi adalah seperti tiru-meniru, ikut-ikutan. Proses imitasi diawali oleh timbulnya sebuah gagasan atau keyakinan baru di dalam masyarakat. Gagasan itu lalu dirumuskan oleh individu yang kemudian menjadi ide baru. Ide baru ini lalu ditiru dan disebarkan oleh orang banyak dalam masyarakat. Yang kedua, ada faktor sugesti. Suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan sugesti. Dalam proses sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang diterima oleh orang lain di luar dirinya. Yang ketiga ada faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama dengan orang yang di sekitarnya. Yang keempat ada faktor simpati. Simpati adalah proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Hubungan simpati yang timbal balik akan menghasilkan kerjasama dengan di mana individu yang satu dengan lainnya dapat mengerti secara langsung dan mendalam. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan yang bersama. Timbulnya kerjasama karena kesadaran adanya kepentingan bersama. Kerjasama menjadi kuat apabila ada musuh bersama atau ancaman-ancaman bersama. Kerjasama juga bersifat agresif apabila kelompok mengalami kekecewaan dan perasaan tidak senang. Yang kedua, ada persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Bentuk persaingan antara lain ada persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, serta persaingan ras. Yang ketiga ada pertentangan atau pertikaian, artinya biasa disebut dengan konflik, yaitu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan atau perbedaan antara individu yaitu perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain pertentangan pribadi, rasial, antar kelas sosial, pertentangan politik,
dan pertentangan yang bersifat internasional. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok yang menimbulkan kerjasama yang baik. Yang keempat yaitu interaksi sosial dalam proses dakwah. Dalam kegiatan berdakwah ada beberapa hal faktor yang dapat membuat atau mempengaruhinya. Yang pertama ada pelaksana dakwah atau yang biasa disebut dengan dai. Dai merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam dakwah. Oleh karena itu, dalam faktor ini terdapat ciri-ciri serta persyaratan jasmani maupun rohani yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi penentu dan pengendali sasaran dakwah. Yang kedua ada objek dakwah atau mad'u, yaitu manusia yang harus dibimbing dan dibina menjadi manusia yang beragam sesuai dengan tujuan dakwah. Itu adalah objek dakwah atau sasaran dakwah. Objek dakwah dapat dilihat dari aspek psikologis, memiliki variabilitas yang luas dan rumit, menyangkut pembawaan dan pengaruh lingkungan yang berbeda yang menuntut pendekatan berbeda pula. Yang ketiga ada lingkungan dakwah, yaitu suatu faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan sasaran dakwah berupa individu maupun kelompok manusia serta kebudayaan. Yang keempat ada media dakwah. Media dakwah adalah faktor yang dapat menentukan kelancaran proses pelaksanaan dakwah. Faktor ini disebut dengan different variables, artinya dalam penggunaannya atau efektivitasnya tergantung pada faktor lain, terutama orang yang menggunakannya. Yang terakhir ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Dalam kegiatan dakwah selalu terjadi proses interaksi, yaitu hubungan antara dai di satu pihak dan mad'u di pihak lain. Interaksi dalam proses dakwah ini ditunjukkan untuk mempengaruhi mad'u yang akan membawa perubahan sikap sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, sedikit banyaknya, semoga dapat mudah dipahami. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.